Coba diperhatikan, pelan-pelan dalam hidup ini, kita jarang sekali merasa benar-benar salah. Setiap kali berbeda pendapat, kita hampir selalu punya alasan kenapa kita yang benar. Setiap kali terjadi konflik di dalam kepala kita, selalu ada cerita bahwa kita hanya sedang menjelaskan dan orang lain yang tidak mengerti. Dan anehnya, ini bukan cuma terjadi pada orang lain, tapi juga pada kita. Kita sering melihat orang lain keras kepala, tapi jarang melihat itu di diri sendiri. Kita merasa sudah cukup terbuka, padahal mungkin kita hanya terbuka pada hal yang kita setujui. Seorang pemikir seperti Ibnu Sina pernah mengingatkan bahwa pengetahuan manusia itu terbatas, tapi seringkali yang terbatas itu justru merasa paling yakin. Kita merasa sudah melihat dengan jelas, padahal mungkin kita hanya melihat dari satu sisi. Dan semakin lama kita memegang satu pandangan, semakin sulit kita melepasnya. Bukan karena itu pasti benar, tapi karena itu sudah jadi bagian dari diri kita. Dan di titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang jujur, bahwa mungkin masalahnya bukan pada siapa yang benar, tapi pada kenapa kita selalu merasa benar. Kalau kita perhatikan pelan-pelan, ada satu hal yang cukup aneh dalam cara manusia berpikir. Semakin sedikit yang kita tahu tentang sesuatu, justru kita bisa merasa sangat yakin. Kita baru tahu sedikit, tapi rasanya sudah cukup untuk menyimpulkan. Kita baru melihat satu sisi, tapi sudah merasa mengerti keseluruhan. Dan di titik itu, kita mulai berbicara dengan sangat percaya diri. Mungkin ya, yang kita pegang hanya sebagian kecil dari kenyataan. Seorang pemikir seperti Ibnu Sina pernah mengingatkan bahwa manusia sering tertipu oleh apa yang ia kira sebagai pengetahuan. Karena merasa tahu membuat kita berhenti mencari. Dan ketika kita berhenti mencari, kita juga berhenti melihat kemungkinan lain. Orang yang benar-benar banyak belajar justru sering lebih pelan dalam berbicara, bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia sadar betapa luasnya hal yang belum ia pahami. Semakin dalam seseorang melihat, semakin dia mengerti bahwa dunia ini tidak sesederhana yang ia kira. Dan mungkin di titik ini kita mulai menyadari sesuatu, bahwa keyakinan yang terlalu cepat kadang bukan tanda kita sudah paham, tapi tanda kita belum melihat cukup jauh. Kadang kita berpikir ego itu hanya milik orang yang sombong, yang suka pamer, yang merasa paling hebat, yang merendahkan orang lain secara terang-terangan. Padahal ego tidak selalu muncul seperti itu. Ada ego yang jauh lebih halus, yang tidak terlihat, tidak terasa, tapi diam-diam mengendalikan cara kita melihat dunia. Ego yang membuat kita merasa, aku hanya realistis, aku cuma jujur, aku cuma ngomong apa adanya. Padahal mungkin di balik semua itu ada keinginan untuk tetap merasa benar. Kita tidak merasa sedang menutup diri, tapi kita menolak tanpa sadar. Kita tidak merasa sedang keras kepala,
tapi kita tidak benar-benar mendengar. Seorang ulama seperti Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa penyakit hati yang paling berbahaya bukan yang terlihat jelas, tapi yang tersembunyi, yang kita anggap tidak ada. Dan mungkin ego seperti ini yang paling sulit disadari. Karena dia tidak berisik, dia hanya berbisik pelan. Kamu sudah cukup tahu. Kamu sudah benar, tidak perlu mendengar lagi. Dan tanpa sadar, kita berhenti belajar. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita merasa sudah selesai. Dan di titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang lebih jujur, bahwa mungkin yang menghalangi kita bukan kurangnya pengetahuan, tapi keinginan untuk selalu merasa benar. Pernah nggak kamu lagi ngobrol sama seseorang, tapi di dalam kepala kamu sebenarnya tidak benar-benar mendengar? Kamu hanya menunggu giliran untuk menjawab, atau bahkan sudah menyiapkan bantahan sebelum orang itu selesai bicara. Dan tanpa sadar, itu sering kita lakukan. Kita tidak benar-benar mendengar, kita hanya bereaksi. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita ingin mempertahankan apa yang kita percaya. Kita takut kalau kita benar-benar mendengar, kita harus mengubah sesuatu dalam diri kita. Dan itu tidak mudah. Seorang pemikir seperti Ibnu Sina pernah menjelaskan bahwa manusia cenderung mempertahankan keyakinannya karena itu memberi rasa aman. Jadi, ketika ada pandangan lain yang berbeda, kita tidak melihatnya sebagai peluang, tapi sebagai ancaman, dan dari situlah kita mulai menutup diri. Kita merasa sedang berdiskusi, padahal kita hanya saling mempertahankan. Dan mungkin di titik ini kita mulai mengerti bahwa mendengar itu bukan hal yang mudah. Karena untuk benar-benar mendengar, kita harus rela tidak selalu menjadi yang benar. Setelah melihat semua ini tentang merasa benar, tentang keyakinan, tentang ego yang tidak terlihat, mungkin kita mulai sampai di satu titik yang lebih jujur bahwa kita tidak tahu sebanyak yang kita kira. Dan anehnya, itu bukan hal yang buruk. Justru dari situlah kebijaksanaan mulai tumbuh. Seorang ulama seperti Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa kesadaran akan keterbatasan diri adalah awal dari pemahaman yang lebih dalam. Karena saat kita merasa sudah tahu, kita berhenti belajar. Tapi saat kita mulai sadar bahwa kita belum tahu, kita mulai benar-benar melihat, dan mungkin kita tidak perlu menjadi yang paling benar. Kita hanya perlu cukup jujur untuk tetap terbuka, cukup tenang untuk benar-benar mendengar, dan cukup rendah hati untuk belajar lagi